Rencana program makan siang gratis Capres-Cawapres Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka menuai polemik karena simulasi dan anggarannya sudah mulai dilakukan, padahal belum terjadi pergantian pemerintahan. Sekretaris Kemenko Perekonomian Susi Wiono Mugiarso mengatakan, pembahasan rencana program pemerintahan baru oleh pemerintahan saat ini sesuai dengan undang-undang. Program dibahas dalam kebijakan ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal atau KEM PPKF 2025 yang disusun oleh Menteri Keuangan dan Kepala Bappenas. Hasilnya akan diberikan ke Menko Perekonomian, kemudian dilaporkan kepada Presiden. Sebenarnya hampir semua program itu sumber apapun bentuknya kan kita bisa carikan, bisa realokasi, bisa misalkan nanti dari berbagai subsidi kompensasi itu kita review kembali mana yang tidak tepat sasaran dan ruangnya tetap masih ada. Cuman kan harus kita siapkan di posturnya dari awal gitu. Tapi mengenai angka detailnya kan masih pembahasan panjang itu. Pak Menko, Bu Menko, Pak Kepala Bappenas, konteksnya di KEM PPKF itu kan mengantisipasi menyiapkan ruangnya di postur APBN. Dan siklusnya kan memang harus minggu ke-3 Februari. Itu secara aturannya. Sejumlah kalangan menyaksikan program ini dapat diterapkan dengan baik karena dianggap tidak memberikan efek multiplier kepada perekonomian. Kepala Ekonom Trimegah Sekuritas Fahrul Fulvian menilai, program makan siang gratis harus melibatkan pelaku UMKM sebagai penyedia beras, lauk pauk, dan sayuran hingga susu, serta melibatkan tenaga kerja warga setempat. Dari situ mereka dapat menjadi objek pajak atas setoran pajak penghasilan. Nantinya itu kalau bisa ya, impor kontennya diminimalisir sehingga nanti itu bisa immediate berubah nantinya itu menjadi PPN, pajak pertambahan nilai. Dan lalunya nantinya kalau kita banyak menggunakan tenaga kerja dari masyarakat sekitar, ya itu saya sarankan nantinya ini pemerintah mewajibkan semua yang ikut dalam program makan siang gratis ini untuk memiliki NPWP. Itu juga akan menjadi perluasan basis pajak. Sementara itu, ekonom Purbayayudi Sadewa mengingatkan makan siang gratis bukan program yang gampang, jangka pendek ataupun murah. Perlu alokasi anggaran besar dan diprioritaskan pada daerah yang memang memerlukan perbaikan gizi. Visible aja, tapi kan perlu dana yang besar untuk itu. Yang jelas perlu dialokasikan dana yang cukup, artinya sebagian program pembangunan akan dikurangi. Jadi pemerintah yang nanti yang baru harus hitung-hitung mana yang lebih bagus dampaknya buat ekonomi atau masyarakat, ngasih makan doang atau menggunakan uangnya untuk pembangunan yang lain. Pembangunan kan ada multiplier efeknya juga kan, yang pada akhirnya akan meningkatkan pendapatan dan kemampuan untuk belanja makan juga. Kedua ekonom menilai sebaiknya anggaran program tersebut tidak diambil dari pos anggaran lain, misalnya dari subsidi atau bansos. Tim Liputan CNN Indonesia. Dan harga menu program makan siang gratis sebesar Rp15.000 ini pun mendapatkan respons beragam dari berbagai kalangan masyarakat. Apakah hal ini sudah dapat memenuhi standar asupan gizi? Musuh kita adalah kelaparan. Intinya adalah memberi makan bergizi untuk seluruh anak-anak Indonesia. Program makan siang gratis yang dijanjikan oleh pasangan calon Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka tidak hanya menuai kritik dari sisi kebijakan, namun juga dari masyarakat. Bahkan beberapa dari mereka menganggap jatah Rp15.000 per anak masih tidak cukup untuk memenuhi gizi. Pada hari Kamis lalu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto di SMP Negeri 2 Curug, Kabupaten Tangerang, Banten menyampaikan besaran itu akan diterapkan secara merata di seluruh wilayah Indonesia. Sementara itu, Menteri Kesehatan Budi Karya Sumadi ditanya usai rapat kabinet Senin lalu, turut mengomentari soal anggaran program makan siang gratis sebesar Rp15.000. Tingkat anak-anak. Saya tanya wartawan kalau makan 15.000 kenyang apa enggak? Kalau di Jogja cukup. Adapun contoh menu makanan seharga Rp15.000 adalah nasi sebagai sumber karbohidrat, ayam goreng tepung sebagai sumber protein hewani, perkedel sebagai sumber protein nabati, sayur capcay yang merupakan sayuran, serta buah potong. Menurut ahli gizi dari Universitas Indonesia Ahmad Syafiq, menu makan siang harus memperhatikan angka kecukupan gizi yang berbeda pada setiap kelompok usia. Jadi tentu dengan semakin meningkatnya usia, kebutuhan gizinya meningkat ya. Oleh karena itu mungkin itu akan berdampak terhadap
jenis dan jumlahnya dari yang itu. Katakanlah kita punya pedoman ya, pedoman gizi seimbang itu kan salah satunya pilar pertama adalah makanlah makanan yang beraneka ragam. Jadi keragaman makanan menjadi penting. Ahmad Syafiq menambahkan, program kebijakan makan siang gratis ini bisa berdampak positif dalam meningkatkan prestasi belajar anak di sekolah. Hal ini sudah dibuktikan oleh studi yang dilakukan di Amerika Serikat. Namun, agar dampak positif ini diharapkan bisa tercapai, diperlukan pengawasan ketat dari ahli gizi terhadap menu makanan. Sementara beberapa siswa SMP Negeri 2 Curug yang menjadi sekolah pertama di Indonesia yang melakukan simulasi makan siang gratis mengungkapkan rasa senangnya. Nah, kamu gimana tanggapannya? Senang sih, karena bisa menghemat uang jajan jadi bisa ditabung. Emang kamu sehari dikasih dapat uang jajan berapa? Sekitaran 10.000. Nanti kalau misalnya programnya udah berjalan, kamu maunya menunya apa? Seperti ayam, sayur, nasi, jadi terus minumnya kayak susu gitu. 4 sehat 5 sempurna gitu ya? Iya. Lumayan sih buat uangnya disisihkan. Uang jajannya? Iya. Senang. Kenapa senang? Ya nggak apa-apa, dapat makan gratis. Uangnya bisa disisihin buat yang kebutuhan lain. Kan itu jatahnya katanya 15.000 satu orang. Nah menurut kamu pengennya menunya apa tuh dalam 15.000 untuk makan gratisnya? Apa aja sih, yang penting makannya sehat, mengandung sayur-sayuran, ada nasi sih. Diketahui program makan siang gratis bertujuan untuk menyiapkan generasi unggul melalui pemenuhan gizi. Selain itu, program makan siang gratis juga diharapkan bisa membantu UMKM yang menggerakkan ekonomi. Tim Liputan CNN Indonesia.